Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Tri Endra Tomo dari SMK PGRI 3 Malang. Dalam kondisi saat ini yang pandemi dengan corona atau COVID-19, maka kita harus selalu jaga diri. Yang kedua, tetap jaga kesehatan kita, pakai masker jika keluar rumah, ya. Kemudian gunakan hand sanitizer, kemudian cuci tangan dengan sabun setelah kita beraktivitas. Pastikan itu dilakukan. Tetap jaga jarak dimanapun kita berada, walaupun itu dengan teman kita, tetap jaga jarak. Kita harus selalu berhati-hati, selalu bersemangat untuk masa depan kita. Oke, kali ini kita akan bahas tentang peralatan yang ada di bengkel. Peralatan sangat penting untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Peralatan ada peralatan dasar, ada peralatan khusus, dan perlengkapan lain. Silahkan dipelajari peralatan itu dan bagaimana cara menggunakannya. Tang dipakai untuk memegang, memelintir, kemudian bisa dipakai untuk memotong. Secara umum dipakai ini tang. Ini namanya tang kombinasi. Kemudian ini ada bentuknya, ujungnya runcing, namanya tang lancip. Dipakai untuk mengambil barang atau komponen yang di tempat yang sempit. Tempat sempit, pakai ujungnya. Yang berikutnya ada snap ring. Ini tang khusus atau SST. Jadi kalau ini dipakai untuk melepas snap ring. Untuk melepas snap ring. Yang sebelah kanan ini dipakai untuk melepas snap ring yang ada di poros. Jadi kalau ditekan, dia ujungnya akan ditekan, ini ujungnya akan melebar, jadi membuka. Kemudian yang ini dipakai untuk melepas snap ring yang ada di dalam lubang. Jadi kalau ditekan, dia akan mengecil hingga nanti snap ringnya bisa ditarik keluar dari lubang itu. Kita teruskan ke obeng kecok, impact driver. Kenapa dinamakan obeng kecok? Memang di ujungnya ini nanti dipukul pakai palu. Kemudian mata obengnya ada yang ujungnya minus. Ada ujungnya ujungnya minus. Yang ini mata yang ujungnya plus. Disesuaikan pemakaian nanti. Jadi pengaturannya gimana? Di sini ada tandanya L sama R. Jadi R untuk mengencangkan. Jadi saat dipakai dia harus diputar, ditahan, kemudian dipukul, sementara ujungnya dipasang
dipukul sambil ditekan, nanti dia akan memutar sendiri. Biasanya dipakai untuk melepas truk min dan plus yang kekencangannya tinggi, tetapi dia yang harus berada di bodi atau di mesin, tidak boleh di tempat yang tipis atau deck dan sebagainya, nggak boleh pakai ini. Berikutnya ada kunci T, ada yang ini yang 8, kemudian ada yang lebih besar lagi, nanti ada ukuran 8, 10, kemudian 12, 14, 17. Sama fungsinya untuk melepas mur atau baut di tempat yang sempit atau sulit dijangkau dengan yang lain, jadi pakai yang panjang ini. Kita teruskan ke kunci L, ada beberapa macam kunci L, ini hampir sama tetapi ujungnya beda. Yang satu ini berbentuk segi 6, sementara yang ini adalah bintang. Ini termasuk SSB, jadi dipakai di tempat untuk melepas baut berkepala segi 6 atau berkepala bintang. Kita teruskan dengan kunci Inggris Angus Pink Rank. Ini bisa diatur, untuk atau disesuaikan dengan umur atau baut yang mau dipakai. Tapi ini dipakai jika kunci ring, kunci pas, kunci shock atau kunci yang lain tidak ada. Karena apa? Ini gampang bergerak, ujungnya gampang bergerak. Jadi kalau dipaskan nanti bisa dipasang bisa menggeser. Itu resikonya adalah baut atau mur bisa aus. Ini kita teruskan ke hammer. Ada palu, ini palu besi, ini palu plastik. Palu besi umum dipakai untuk memukul, ya, ujung ini dipakai untuk memukul benda-benda keras, bisa dipakai untuk paku, ini juga bisa untuk melepas paku. Beda dengan ini biasanya dipakai saat overhaul engine. Untuk apa? Ini plastik, jadi dipakai untuk memukul komponen engine tanpa merusak komponen tersebut. Kita teruskan dengan kunci momen. Ini kecil ukurannya. Ini biasanya dipakai di sepeda motor atau di mobil, tapi dengan momen yang memang dibatasi, tidak terlalu besar. Ini ada pengaturannya di sini, berapa kilo. Ada kilogram. Orang Indonesia pakai yang ini, kilogram. Jadi penset tinggal gampang, tinggal tarik, diputar sesuai momen baut atau motor tersebut. Kemudian dipakai
Untuk pemakaiannya, hati-hati dengan arah tanda panah di sini. Jadi disesuaikan. Kalau ini nanti dipakai ke arah bawah. Kalau masangnya terbalik, ini ke atas ini nggak boleh. Contohnya, ini saya jatuh. Ini kalau dipakai ke bawah, ini nggak akan berfungsi sebagai kunci momen yang klik. Jadi kalau ini dipakai sesuai alur yang di sini. Kalau kita sudah mendapatkan momen baut atau mode tersebut, dia akan bunyi klik. Berarti kita harus menghentikan, cukup segitu. Klik. Jadi sudah sesuai keinginan kita mengencangkan baut dengan momen yang ditentukan di sini. Berikutnya ada kunci momen jarum pemukul. Jadi pengukuran berapa momen baut atau baut ini ditentukan oleh ini. Jadi pemakaiannya nanti ujung sini dipasang dengan mata sok ini, dipakai untuk mengencangkan atau mengendor, tapi di sini ingat handle yang tengah ini tidak boleh tertempel dengan pemegang ini, ya, ini. Jadi posisinya harus ditahan posisi di tengah ini. Nah, ini sampai jarum menunjukkan momen yang kita inginkan sini. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang ini thickness gauge atau fuller. Di sini ada ukuran macam-macam. Jadi ada ukurannya. Apa yang harus atau apa yang bisa dilakukan ini dipakai untuk menyetel celah satu, bisa celah besi, 2 celah platina, dan celah yang lain yang memang diperlukan penyetelan menggunakan fuller ini. Kita teruskan dengan kunci busi. Jadi dipakai untuk melepas atau memasang busi. Bisa fleksibel, bisa jatuh, tapi ini hati-hati dengan sambungan di sini. Ini gampang sekali putus. Sini sama di ujung sini gampang sekali putus. Jika tidak bisa menggunakan ini, maka kita alternatifnya adalah pakai kunci busi yang lainnya.